kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, kami terus bersyukur karena ada Engkau Tuhan. Berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat sepanjang tahun ini. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun keadaan kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Makanya sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepadamu, kami datang beribadah supaya kehidupan kami, kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan, kehidupan yang selalu tetap berada bersama kasih-Mu. Tuhan, berkati anak-anak di GBI LPG di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menuntun kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, biarlah itu dapat kami alami dan lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba, urapi setiap kami Tuhan. Kami perlu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, mujizat terjadi. Yang sembuh, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat bebannya diangkat. Yang terikat dilepaskan. Kami pulang dari tempat ini menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Demi nama Tuhan Yesus, kita yang siap dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat Kak Pati and Band. Pujian penyembahannya luar biasa. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Colek kanan kirinya tanya, kabar lu gimana? Aman? Haleluya. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Roy dan Ibu. Terima kasih untuk undangannya. Sudah lama, setahun yang lalu ya kalau nggak salah kemari ya. Terima kasih buat Brother Reston yang semakin hebat dan dahsyat ya. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang pikirkan perkara yang di atas. Tapi sebelum itu mari kita buka dalam Alkitab kita, Ayub pasal 3 ayat yang ke-15. Ayub 3 ayat yang ke-15. Yang bawa Alkitab katakan amin. Yang gak bawa katakan ampun. Coba lihat kiri kanannya. Bawa Alkitab enggak tuh? Bilang udah akhir tahun, takutnya akhir zaman. Gitu ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, Ayub katakan begini dalam keluh kesahnya. Mana ayatnya? Bisa dikeluarkan dulu. Ayub katakan begini di dalam keluh kesahnya. Mana ayatnya? Bisa dikeluarkan dulu. Ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, rasa takut itu dimulai dari pikiran. Dari Anda lihat, Anda rasakan, lalu Anda pikirkan. Maka itu mulai terrealisasi dalam kehidupanmu, maka ketakutan-ketakutan yang salah akan menimpa kita. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, kehidupan manusia itu setiap hari ratusan bahkan ribuan kali untuk mengambil keputusan setiap harinya. Bangun tidur mulai berpikir, mau ke gereja apa enggak. Waktu mau berangkat gereja hujan. Merasa beruntung, apa buntung nih hujan. Ada yang bilang yes hujan, jadi enggak ke gereja. Tapi yang dia punya pikiran yang benar, yang baik, dia akan bilang gini, gue tetap ke gereja. Nah, pikiran-pikiran ini akan membawa kita kepada sikap kita. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menentukan tabiat-tabiat kita. Jadi orang suka bilang begini, bahkan ada yang tulis, kalau kamu mau lihat seseorang, kehidupannya seperti apa, coba aja ngobrol, nongkrong sama dia 2 jam. Maka saudara akan lihat, ini orang modelnya seperti apa, karakternya seperti apa, tabiatnya seperti apa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan,
kita dituntut untuk hidup yang di dalamnya itu memiliki pikiran-pikiran Kristus. Amin. Kenapa memiliki pikiran-pikiran Kristus? Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Dia. Nah sekarang kita spill dulu. Saya kasih tema khotbah saya, slide-nya boleh, yaitu memenangkan pikiran yang bukan berasal dari Kristus. Memenangkan pikiran berarti ada pertandingan di dalamnya. Memenangkan berarti ada perlombaan yang di dalamnya yang harus kita lakukan. Nah perlombaan apa? Perlombaan pola pikir, Pak. Karena awalnya pikiran yang Tuhan berikan dalam dalam kehidupan kita ini adalah pikiran-pikiran ilahi. Ketika manusia itu diciptakan Bapak Ibu, ketika Adam diciptakan, Tuhan hembuskan nafasnya. Atau bahasa aslinya nefes, ruah Allah. Dihembuskan ke dalam. Nah dihembuskan ke dalam, bahasa aslinya itu ins dan spiro. Inspiro. Inspiro itu bahasa Indonesianya apa Pak Pendeta? Inspiro itu inspirasi. Inspirasi itu apa? Ilham. Ilham kalau saudara searching dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya segala petunjuk yang datangnya dari Tuhan ke dalam hati manusia. Itu namanya ins dan spiro, dihembuskan ke dalam. Makanya ketika orang lagi panik, ketika orang lagi cemas, ketika orang lagi takut, ketika orang lagi mengambil keputusan, dia bilang gini, tenang, napas. Betul nggak saudara? Napas, tenang. Tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Ketika disuruh tarik napas, keluarkan untuk apa? Supaya pikirannya jernih. Betul nggak? Nah hari-hari ini orang saudara lebih cepat bertindaknya daripada berpikir dulu. Tersinggung dikit, diomelin dikit, dia langsung bertindak. Mikirnya belakangan. Akhirnya apa yang terjadi? Hidupnya jadi gagal. Kita dengar berita beberapa bulan yang lalu. Anak perempuan. Yang sebenarnya bukan anak, udah umur yang dewasa. Di atas 20-an. Ketika dia di rumah, mamanya suruh, ayo bantuin dong. Jangan duduk aja, jangan tiduran aja. Tersinggung. Dia ambil golok, dia parang mamanya. Saudara bisa bayangin? Kalau pola pikir kita, pola pikir yang negatif, pola pikir yang salah, tindakan kita jadi salah. Kita lihat seorang polisi, ribut sama mamanya, dia hajar pakai tabung gas. Kenapa saya bilang seorang polisi? Harusnya terdidik. Harusnya punya karakter yang bagus. Tapi kenapa tidak? Karena ketika manusia itu dijadikan, pola pikirnya mulai tercemar. Ketika salah ngobrol, Pak. Makanya firman Tuhan katakan gini, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk akan merusak apa saudara? Kebiasaan yang baik. Tanamkan itu dalam hidupmu. Seburuk apapun masalahmu, seburuk apapun hidupmu hari-hari ini, camkan baik-baik bahwa Tuhan menjadikan saudara pada hakikatnya awalnya itu adalah baik. Udah jelas dia bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti tabiat-tabiat kita awalnya ini baik, Pak. Yang setuju katakan amin. Nah ketika kita salah ngobrol, Adam dan Hawa ngobrol sama ulat, akhirnya apa? Tabiat, kelakuan, karakternya jadi buruk. Tindakannya jadi salah, akhirnya apa? Merugikan hidupnya. Ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, makanya di momentum Natal selalu ada pohon. Bukan sekedar pohon Natal, pohon cemara, lalu kita foto, selfie, lalu Merry Christmas guys. Bukan Bapak Ibu. Tapi itu mengingatkan kita. Di momentum Natal, seorang anak lahir, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu bukan sekedar lip sync nyanyian. Kenapa? Karena ketika manusia itu jatuh dalam dosa, lambang pemerintahannya hilang, Pak. Orang yang punya otoritas, pasti orangnya bersalah. Setuju gak saudara? Sehebat apapun jabatannya, tapi ketika dia ketemu salah, ketemu dia melakukan satu pelanggaran, hilang tuh otoritas. Sehebat apapun.
Nah, manusia itu jatuh dalam dosa karena pola pikir yang salah, akhirnya tindakan yang salah, kelakuan hidupnya salah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Nggak punya otoritas. Maka hari ini saya mau jawab, kenapa kita nyanyikan lambang pemerintahan ada di bahunya? Karena Tuhan menjadikan saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang berotoritas. Karena Tuhan katakan ketika manusia dijadikan, Kejadian 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa di situ bahasa aslinya adalah dominion. Berotoritas. Berotoritas itu apa? Teratur. Teratur itu apa? Disiplin. Disiplin itu discipleship. Makanya Adam kedua datang, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang dia cari bukan semua manusia. Yang dia cari murid. Murid itu discipleship, disiplin, teratur. Nah, ketika dibilang lambang pemerintahan ada di bahunya, yang pertama dikatakan namanya siapa? Penasehat ajaib. Udah pasti yang namanya nasihat masuknya itu ke pikiran, Pak. Bukan masuk ke perut. Namanya nasihat itu masuknya ke pikiran, di pikiran itu dikelola dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Kalau penasehat sudah ada di dalam kehidupanmu, maka ada keperkasaan. Makanya dibilang Allah yang perkasa. Kalau orang sudah ada keperkasaan dalam kehidupannya, maka dia punya sumber, Bapa yang kekal. Kita nyari sumber. Manusia itu laki-laki kebutuhannya cuma dihargai, perempuan dikasihi. Itu kan butuh sumber. Makanya laki-laki itu pride-nya apa? Kalau pakai barang mahal, mobil mahal. Begitu juga dengan perempuan. Makanya ibu-ibu di tempat ini nggak ada yang nggak berdandan. Pasti ketika bangun pagi, nggak kucuk-kucuk langsung datang kemari. Dia berpikir dulu, mandi dulu, pipinya dulu tampar kiri kanan supaya merah. Alisnya diberesin dulu. Udah melip samurai apa keris nih? Betul nggak? Kenapa? Karena punya pikiran. Dia nasihati dirinya. Harus berpenampilan yang baik, yang cantik. Itu harus dilawan. Kenapa harus dilawan, Pak? Karena kita udah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan mau kita ini harus lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu artinya begini. Hidupnya itu gak selalu peperangannya itu tentang dosa, itu terus. Saudara harus tahu yang menang sama lebih daripada pemenang. Orang yang mau menang masih berlomba. Tapi yang lebih daripada pemenang udah jadi pelatih. Nah, pikiran kita ini selalu, medan pertempuran ini di pikiran kita. Tadi banyak ngobrol sama Pak Gembala, sama Ibu Gembala. Bagaimana beliau untuk menang dalam medan pikirannya. Dalam dunia sekuler. Dengan tawaran-tawaran dunia. Nggak gampang. Beneran nggak gampang. Kalau nggak ada barangnya mah gampang. Tapi kalau udah di depan mata. Makanya banyak orang tuh jatuh dalam dosa. Nah, ketika kita mengolah pikiran kita dengan baik, maka kita bisa memenangkan pertandingan. Makanya dikatakan itu kita harus terus berada dekat Tuhan. Dia memberikan inspirasi. Inspirasi itu inspiro, diembuskan ke dalam. Makanya diplesetin sama orang-orang dunia di luar sana. Orang yang gak kenal Tuhan kalau dia stres, bagi dulu Jisamsu. Bagi dulu filter, jarum super. Sebentar dulu aku mau keluar dulu. Kenapa? Pusing kali aku, stres kali aku. Dia isap kan, saudara. Diembusannya kemana? Ke dalam dulu. Supaya gak stres dia bilang. Rokoknya habis, masalahnya masih ada. Makanya yang diembuskan ke dalam itu bukan rokok GP. Bukan Samsumu. Yang dihembuskan ke dalam itu Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kata pikiran itu dari kata pikir, saudara. Slide dikatakan begini, saudara. Kata pikiran itu berasal dari kata pikir, yang artinya adalah istilah pikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Slide selanjutnya adalah berkata demikian, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, istilah pikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pikir, artinya akal budi. Keren ya saudara ya. Jadi ketika dia bilang mikir dong.
Berarti kita sedang diberikan akal budi. Nah, orang yang paling malang adalah orang yang punya akal budi, tapi tidak menggunakan akalnya. Apalagi namanya budi. Atau ingatan, sedangkan pikiran merupakan hasil berpikir, memikirkan, atau menganalisa. Suatu hari di rumah, istri saya lagi nyetrika, saya lagi di dapur, saya lihat ada wortel sama nanas, Pak. Lalu wortel sama nanas ini, saya lihat, wah cakep nih. Saya buat jus. Saya buat jus karena istri saya lagi nyetrika, menyenangkan hati istri itu kan pasti diberkati Tuhan. Yang bapak-bapak katakan amin. Sayangi istrimu, Pak, satu-satunya. Nah, ketika saya buat, saya kasih dia. Pas dia minum, dia bilang, Pak, kok nggak disaring? Emang kenapa, Ma? Ini ada ampasnya. Oh ya, di sini. Saya ambil lagi, saya saring. Akhirnya antara ampas dan sarinya itu terpisah. Saya kasih sama dia, nah ini baru enak, dia bilang. Lalu ada ampasnya. Ampas wortel sama nanas itu kalau dijadikan satu cantik sekali warnanya. Saya mau buang sayang, Pak. Aduh, buat apa ya? Saya searching Google. Wortel nanas kalau dihaluskan bisa jadi apa ya? Keluar tuh. Sekarang kan udah banyak tuh ya. Ada Meta AI, di Google saudara juga ada, di WA saudara kan ada. Mau nanya aja apa aja ada kan? Saya nanya, pendeta Pakpahan itu, boy ke Pakpahan siapa? Pastor yang lulusan dari Universitas Pelita Harapan. Salah. Nah, ketika saya lihat, lalu dia bilang, bisa dibikin bolu wortel nanas. Carrot cake, dia bilang gitu. Wah, saya bilang, oke juga nih. Saya searching bahannya. Tepung, telur, mentega, dan semuanya itu saudara, baking soda, dan segala macam. Saya cek di dapur, ada semua. Saya kelola, nggak nyampe setengah jam saudara. Jadi itu kue. Beneran saudara, jadi. Sebelumnya saya belum pernah bikin. Ketika jadi, saya kasih sama istri saya. Saya bilang, enak banget, Pak. Kamu yang bikin? Iyalah, masa setan? Cuman ada saya di dapur. Enak, Pak. Saya tunggu anak-anak saya pulang dari kuliah sama sekolah. Pas mereka datang saya bilang, nah nih bolu. Dia bilang, enak banget nih, Pak. Seperti bolu carrot cake di Kopi Tuku. Yang tahu Kopi Tuku katakan amin. Serius, nak? Iya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena saya punya pikiran. Dan pikirannya itu dianalisa. Maka menjadi satu hal yang baik. Bapak Ibu saudara terkasih, jangan bilang gini, tunggu punya duit dulu baru bisa mikir nih. Gak punya duit kayaknya mentok kali nih. Apalagi dia hari-hari Natal. Dapat sih bonus, dapat sih gaji, tapi 15 menit doang. Habis itu hilang. Aduh, keluar dari ATM kayaknya gelap sekali. Oh, ngalamin ya saudara ya. Nanti habis ini ada pengurapan dari Pak Gembala. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau mindset kita seperti itu, kita sedang membatasi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah menciptakan uang. Yang Tuhan ciptakan adalah penyediaan. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan sudah cukupkan. Makanya dalam 6 hari penciptaan, hari pertama sampai kelima, dibilang semuanya baik. Ketika dia jadikan manusianya, dibilang amat sangat baik. Yang hebatnya saudara, katakan sama-sama, yang hebatnya. Tunjuk kanan kiri bilang, yang hebatnya. Ketika Tuhan jadikan, Tuhan bilang, diberkati. Dia jadikan binatang, benda penerang, diberkatinya. Tapi ketika dia jadikan manusia, bukan hanya diberkati. Tapi dia bilang berkuasa. Jadi Bapak Ibu, jangan batasi pikiranmu karena uang gak ada. Emang saudara pikir lebih pusing mana? Punya uang apa gak punya uang? Bagi dua nih, para nabi dan para rasul. Yang sebelah sini punya uang apa gak punya uang? Hah? Yang sebelah sini punya uang apa gak punya uang? Gak punya uang ya. Kita tes.
Selesai doa berkat dari Pak Gembala. Amin. Cek rekening, ada 50 M. Senang apa stres? Senang apa stres? Perpuluhannya berapa? Ketawa stres kan? Saudara, punya uang 50 M itu belum tentu senang. Apalagi gak punya. Yang ngerti katakan amin. Berarti apa? Pikiran kita bisa mengelola enggak? Saudara dapat 50 M nih, buat apa? Kita bingung. Kenapa? Karena apa yang ada pada kita aja gak bisa dipercaya. Ciri dari orang yang percaya kepada Tuhan mengucap syukur. Tapi saudara, ketika saudara lihat uang saudara ngepas, cuman ada uang 1 juta. Saudara mengucap syukur gak? Kebanyakan kita bersungut-sungut. Ya Tuhan, uang tinggal 1 juta. Baju Natal anak belum. Beli babi kecap belum. Hidup begini amat ya Tuhan, jadi orang Kristen. Ya, 1 juta aja saudara gak pernah mengucap syukur. Iya Pak Pendeta, tunggu ada 50 miliar baru mengucap syukur. Gak perlu jadi anak Tuhan, anak setan juga begitu. Tetapi kalau saudara punya ucapan syukur, maka hasilnya itu bisa berlipat ganda. Yang ngerti katakan amin. Gak percaya. Yesus mau ngasih makan 5.000 orang. Mindset daripada murid bilang gak bisa. Gak ada uang, gimana mau ngasih makan? Tapi mindsetnya Tuhan apa? Pola pikir Yesus apa? Coba cari. Ketemu satu anak. Anak-anak loh saudara. Ini ada roti sama ikan. Apakah saudara pikir yang 5.000 orang datang itu orang miskin semua? Halo? Saudara pikir orang susah semua? Enggak. Berbagai macam manusia. Tetapi karena belas kasihan, perhatikan, Yesus kalau belas kasihan enggak hanya kepada orang yang susah. Karena notabene pada hari itu yang mau kaya, yang mau miskin semuanya lapar. Karena pada waktu itu belum ada mesin kopi di sana Pak. 5 roti, 2 ikan dari anak-anak kecil. Tuhan mengucap syukur, dia naikin ke atas. Sisanya 12 bakul. Perhatikan saudara, momentum Natal ini. Jangan pelit. Momentum Natal ini kalau saudara mau lihat mujizat Tuhan. Mindset pola pikirmu. Lalu pikirkan perkara yang di atas. Kalau di bawah mentok Pak sampai lantai. Kalau saudara lihat ke atas saudara. Ada langit lagi, masih ada langit. Yang artinya apa? Jangan batasi kalau Tuhan ingin berkati saudara. Gimana Pak cuma punya uang segini? Di tengah-tengah pandemi COVID, istri saya belanja ke pasar. Ketemu sama temennya. Bu Sheni apa kabar? Lu apa kabar? Nangis si temennya. Gue udah beberapa hari gak makan. Laki lu mana? Pergi sama perempuan lain. Anaknya 3. Lalu apa yang terjadi? Itu seluruh belanjaan. Istri saya kasih. Udah lu ini lu bawa. Bisa-bisanya ketemu di pasar. Dibawa pulang. Saya pulang pelayanan. Lapar dong. Sore hari. Saya tanya, Ma mau makan? Dia datang dengan bersuka cita. Pak tadi aku ke pasar. Belanja ini, belanja ini, belanja ini, belanja ini. Tadinya aku mau masak ini. Terus gak jadi. Dari dia happy, lalu dia bikin cerita terharu. Tadi Pak kasihan banget teman. Terbawa dong saya. Terus mah aku kasih belanjaannya. Mulai buyar tuh rasa terharunya. Kok kasih sama orang, terus kita gak makan? Saya bilang. Tenang Pak, gak apa-apa. Kalau kita gak makan hari ini gak apa-apa. Dia udah 3 hari gak makan. Lihat, pendeta di atasnya masih ada. Pendeta. Oke Ma, gak lama saudara. Handphone bunyi. Shalom Pak Pendeta, lagi di mana? Di rumah. Makan yuk keluar. Lihat saudara.
Tadinya cuma makan ikan teri pakai kacang. Tuhan naikin di upgrade, saudara. Makan di luar, pulangnya dikasih amplop lagi. Kasih tepuk tangan sama Tuhan. Pak, Bu, sama Tuhan jangan batasi. Hidup untuk Kristus, mati. Kalau hari ini kau gak makan karena mati, takbir. Yang ngerti katakan amin. Ayo suami istri jangan ribut ya gara-gara uangnya. Saya selalu sama istri saya, Ma, kita gak boleh ribut sama uang. Tadi Pak Gembala sama Bu Gembala tanya, Bapak mau gembala kan? Enggak. Kerja sekuler? Enggak juga. Jadi full heart. Setiap hari hidupnya bergantung sama Tuhan. Tapi demi Tuhan yang hidup sampai hari ini Tuhan gak pernah permalukan. Saya bilang sama istri saya, Ma, kalau ngobrol sama Papa, jangan bilang, Pak kita gak punya uang. Saudara perhatikan, sebenarnya sama isinya. Jadi gimana ngomongnya? Bilang begini, Pak kita harus bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Daripada kalimatnya, Pak kita gak punya uang. Listrik gak ada, SPP anak-anak belum bayar. Saudara bisa lihat, muncak stresnya. Tapi kalau dia bilang, Pak kita harus bayar ini, kita harus bayar ini. Akhirnya apa saya bilang? Iya Mama, Mama berdoa, Papa bertindak, biar Tuhan berkehendak. Anak-anak langsung takbir. Kenapa? Pola pikirmu menentukan ucapanmu. Nggak ada duit nih. Nggak bawa duit kok Pak, nggak bawa. Terus Natalan kita kayak mana? Ngumpul keluarga kayak mana? Jangan kau pikir malu aku depan keluarga kau ya Pak. Kan kau tahu sendiri adik ipar kau tuh kan. Oh, udah kumpul keluarga, sengaja dinyanyi sekali Yesus supaya dapat gelangnya. Lu gak saudara? Berapa banyak istri-istri atau keluarga itu sakit hati kumpul keluarga. Bahkan trauma. Saya termasuk yang trauma dulu. Bener Pak Gembala, jangan ketawa Pak Gembala. Hidup susah, marginal, miskin. Kalau udah kumpul keluarga saudara. Ini bapak saya ini kadang otaknya gak ada. Udah miskin anaknya 7 lagi. Saudara bisa bayangin. Kumpul keluarga, udah kumpul keluarga, datang paling duluan lagi. Kumpul tempat orang kaya. Tahu yang punya rumah bilang apa? Kita mau jalan ke meja makan aja udah ketakutan dia. Jangan dekat-dekat situ kalian, sana. Sana. Tapi kalau yang datang itu orang kaya yang pertama. Oh, Pak Opuku. Betul gak saudara? Oh, anakku. Sini, sini. Langsung dibawa ke dapur kan. Mau apa? Mau ini. Mau ini. Orang kaya disuruh kasih makan ini. Nolak terus. Enggak mau. Enggak mau. Kita dari belakang. Aku mau. Berapa banyak orang. Makanya momentum Natal ini, sukacita, kebahagiaan itu keputusan. Jangan bilang tunggu punya uang Pak baru bahagia. Gak perlu jadi anak Tuhan, anak setan juga begitu. Tapi saudara menjadi anak Tuhan, putuskan. Kenapa saudara? Karena slide selanjutnya berkata demikian. Udah 13 menit lagi harus habis. Slide selanjutnya. Pikirkan adalah gagasan dan proses mental. Jadi cara berpikirmu menentukan mentalmu. Kalau kamu berpikirnya bilang aku minder, gak percaya diri. Udah gitu mentalnya. Orang gak suka sama aku, gak ada yang sayang sama aku. Kemana? Bunuh diri aja. Tanya sama Meta. Tanya sama ChatGPT. Kalau orang gak suka sama kita, kalau orang udah begini sama kita harus kemana ya? Mati aja lu, kata Meta. Oh iya. Hati-hati saudara. Saya pelayanan RTS yang standar di anak-anak muda. Anak SMP. Ingin melakukan percobaan bunuh diri. Laki-laki. Saya tanya, kenapa nak kamu bunuh diri? Papa mama gak sayang aku. Teman-teman aku suka bully aku. Terus aku ikut komunitas prokris di sekolah. Dia bilang, Yesus sayang kita. Terus, karena Yesus sayang kita, ngapain gue lama-lama di muka bumi kak? Dia bilang,
Karena di bumi gak ada yang sayang. Terus gimana? Mati aja gua. Biar cepat-cepat ketemu sama Yesus. Lihat saudara. Pola pikirnya pendek. Karena di bumi gak ada yang sayang sama dia. Dia bilang Yesus sayang sama dia. Gua bunuh diri supaya cepat ketemu Yesus. Hati-hati dengan proses mental. Karena proses berpikirmu menentukan tujuan, rencana, dan keinginanmu. Nah, slide selanjutnya. Dikatakan demikian. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8. Yuk baca sama-sama. Yang mau masuk surga, yang mau Natalan ini mau dapat transferan gede, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dapat dipuji. Apa dikatakan? Pikirkan. Jangan kau pikirkan muka mertuamu yang jelek. Jangan pikirkan orang yang ngejek hidupmu. Jangan. Tapi gue capek banget Pak dijelek-jelekin. Cuman orang cakep yang dijelekin. Orang jelek mah gak mungkin dijelekin, mentok. Betul ya? Jadi kalau saudara suka diomongin, karena saudara punya prestasi. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, akhirnya saudara-saudara isi pikiranmu. Karena pikiran kita ini ada alam sadar, bawah sadar, di atas sadar. Alam bawah sadar itu paling gede. Apa yang saudara tabung selama hidup itu ada di dalamnya. Makanya orang ada trauma, ada emosi. Kenapa? Karena ada di alam bawah sadar. Nah, alam sadar ini akan bekerja apa yang diinginkan oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar bekerja apa yang diinginkan alam sadar. Nah, tapi jangan lupa ada alam di atas sadar, itu intuisi, spiritual. Makanya kenapa kita ke gereja? Supaya alam di atas sadar ini mengisi. Untuk mengontrol alam bawah sadar yang semuanya kita isi. Karena bahasa aslinya dari kata pikirkanlah, yaitu dikatakan demikian. Slide selanjutnya. Bahasa Yunaninya itu logisomai, saudara. To take inventory that is estimate, yaitu artinya begini, apa yang saudara taruh, apa yang saudara simpan di dalam pikiranmu, itu kau menjaga inventarismu. Seperti loker, seperti gudang. Jadi gudang dalam pikiran alam bawah sadar saudara ini penuhnya apa? Ketakutan kah, cemas kah, iri hati kah, dengki kah? Masa lalu kah? Gimana kita bisa bergerak ke masa depan kalau selalu memikirkan hal-hal yang menyakiti hidupmu? Makanya Yesus datang ke dunia, dia lahir sebagai bayi hanya untuk apa? Mengubah pola pikir kita supaya sepikiran seperti Kristus. Nah, kenapa saudara? Slide selanjutnya dikatakan begini, seharusnya kita punya pikiran seperti ini, pikiran manusia itu. Kejadian 1 ayat 26-27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Tuhan menciptakan pikiran dan memberikan pikiran kepada masing-masing dari kita. Manusia adalah gambar Allah karena pikiran yang diberikan Allah kepadanya. Pikiran memberdayakan kemampuan seperti Allah. Jadi pikiran Kristus itu dia berikan kepada kita. Kita diberikan serupa segambar dengan dia. Supaya apa? Melalui pikiran kita menjalankan kekuasaan. Berotoritas. Jadi kalau di rumah gak ada beras jangan bilang matilah aku. Kalau di rumah gak ada apa-apa saudara, lebih bagus keep silent. Karena tinggal diam terletak kekuatanmu. Tapi kalau saudara keluarkan itu, iblis curi, tangkap. Karena iblis gak tahu isi hatimu. Jadi kalau kita gak punya uang, diam. Yang dikeluarkan itu, keuanganku baik, rumah tanggaku benar, hidupku mulia. Keluarkan. Jadi iblis gak bisa curi. Kalau saudara gak keluarkan, saudara keluarkan yang negatif, iblis tangkap, yang rugi kita. Sakit apapun, keep, diam. Karena itu akan nanti menentukan tindakan yang selanjutnya. Slide selanjutnya. Seharusnya kita punya pikiran seperti ini. Mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita tawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahasa Indonesia masa kininya katakan dobrak benteng-benteng yang kesombongan. Sombong ini bukan soal miskin kaya. Sombong itu bukan soal nilai secara materi. Tapi kesombongan itu soal mental. Ini harus diperbaiki. Nah, apa yang harus kita lawan? Bagaimana kita lawannya? Slide selanjutnya.
Saudara harus lawan yang pertama dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi pengetahuan kita yang terbatas, kita yang bodoh, kita yang miskin, kita yang gak ngerti apa-apa. Dekat sama Tuhan. Karena ketika engkau dekat sama Tuhan, ada pengetahuan. Salomo ketika dia selesai bangun bait Allah, dia tanya sama Tuhan. Tuhan tanya sama dia, apa yang lu mau? Salomo dia bilang, aku mau minta kebijaksanaan. Dia gak minta kekayaan. Karena kalau dia minta kebijaksanaan, saudara, dia kasih kayu bisa buat dia kaya. Tapi kalau orang gak punya kebijaksanaan, dikasih 1 miliar pun, 1 miliar lama-lama habis gak jadi apa-apa. Minta sama Tuhan. Nanti saudara baca Amsal 1 ayat 1-7 di rumah. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada keadaannya. Bukan takut keadaan keuangannya, sakit penyakitnya. Enggak. Coba saudara bayangkan, saudara Tuhan jadikan pakai berkat apa kutuk? Halo? Pakai sakit apa sehat? Miskin apa kaya? Susah apa senang? Coba cek dari Januari sampai sekarang lebih banyak mananya. Kenapa? Karena pola pikir kita. Kita izinkan susah, kita izinkan terintimidasi, kita izinkan kita kalah, kita izinkan kita dihina, kita izinkan kita disia-siakan. Sedangkan Tuhan gak pernah izinkan itu. Bahkan dia sampai datang ke dalam dunia ini. Dia ingin kita memiliki otoritas, kesanggupan. Maka untuk itu yang kedua dikatakan demikian saudara. Bagaimana supaya kita bisa melawannya? Slide selanjutnya. Yang kedua, pikiran kita. Nanti baca 1 Korintus 2 ayat 6-16. Dikatakan begini. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dalam bahasa Indonesia masa kininya lebih gampang diterjemahkan. Dalam Alkitab tertulis, siapakah yang tahu pikiran Tuhan dan siapakah yang dapat menasihatinya? Kitalah yang punya pikiran yang sama dengan Kristus. Paham gak saudara? Jadi yang bisa kasih masukan kepada Pak Presiden Prabowo, orang yang selevel sama dia. Orang yang sering bareng sama dia. Maka Pak Prabowo akan dengarkan. Kalau Bapak Ibu sering bergaul dengan Pak Gembala, lama-lama saudara akan punya pikiran yang selaras dengan dia. Kalau saudara bergaul dengan Kristus, bergaul dengan Tuhan, lama-lama saudara akan mengerti pikirannya. Sehingga saudara mendengarkan nasihat-nasihatnya. Maka apa yang terjadi? Pola pikir kita, pola pikir yang diubahkan. Dan yang terakhir, bagaimana kita lawan? Yaitu dobrak. Slide selanjutnya, kita harus dobrak dengan apa saudara? Mematahkan setiap keangkuhan, kesombongan. Siapa? Orang lain? Diri kita. Cuma satu permasalahan dalam hidup kita. Permasalahan dalam hidup kita adalah permasalahan penguasaan diri. Seandainya kita bisa menguasai diri kita, kita tidak iri hati dengan orang yang sedang naik, dan kita tidak namanya itu merasa benci sama orang yang di bawah. Ketika kita diberkati, kita nggak menjadi sombong. Ketika kita susah, kita nggak menjadi songong. Karena kita tahu hidup ini Tuhan yang sokong. Yang ngerti katakan amin. Maka ada quote yang saya buat yang dikatakan demikian saudara. Yuk. Slide selanjutnya dikatakan demikian. Slide selanjutnya. Yuk mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peperangan. Tindakan menyesuaikan segala pikiran dengan kehendak Kristus. Nah kalau gagal, kegagalan untuk akan menyebabkan, amin saudara. Jadi kalau pikiran kita gak selalu dengan Kristus, kita jadi bejat. Kita menjadi orang yang gagal dan mati rohani. Nah kalau orang mati rohani saudara, maka hidupnya itu selalu bertarung dengan dosa. Karena firman Tuhan katakan begini, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah untuk itu, pola pikirmu, jangan pola pikir dosa, tapi pola pikir doa. Karena orang yang suka berdoa, nggak akan suka berdosa. Tapi orang yang suka berdosa, dia nggak suka berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tetapi yang saya percaya, ketika seseorang pikirannya dibenarkan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak pernah layu. Dan apapun yang dia perbuat menjadi berhasil. Kenapa? Ingat, manusia jatuh karena pohon.
Tapi manusia bisa bangkit juga ketika dia mau berada di pokok anggur yang benar. Hari ini, tahun ini belum habis. Masih ada 7 bahkan 8 hari lagi untuk menyelesaikan hari ini. Tetapi biarlah 7 dan 8 hari ini, mau kakak saudara untuk memperbaharui pikiranmu kepada pikiran Kristus. Yang Tuhan ingatkan gini, kalau ada di antara saudara karena pikiranmu yang stres, pikiran kalut, engkau mengeluarkan kata-kata kutuk, sumpah serapah. Entah itu kepada istri atau suamimu, kepada rumah tanggamu, kepada pekerjaanmu, kepada keuanganmu. Kalau itu engkau pernah keluarkan, hari ini engkau harus cabut itu. Karena semua yang benar, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang sebut kebajikan yang patut dipuji, Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Ketika engkau bereskan itu, memikirkan itu, maka sakitmu juga akan Tuhan sembuhkan. Amin. Keuanganmu akan Tuhan perbaiki. Amin. Rumah tanggamu akan kau rasakan rumah tangga yang penuh dengan shalomnya Tuhan. Mari tutup matamu. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, Ya. waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Di setiap musim kehidupan, Apapun yang sedang kami alami, waktu ku Tuhan Yesus kuat tolong. maupun lemah, Tuhan Yesus tolong setiap kami. tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Saudara, setiap kita ada proses kehidupan. Kita tidak bisa keluar dari masalah. Masalah selalu ada. Siapapun kita. Tetapi biarlah masalah itu kita tidak pandang sebagai proses yang negatif. Jadikan masalah itu sebagai proses yang bagaimana Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki pikiran Kristus, yang di dalamnya kita bisa melakukan tindakan, keputusan yang sesuai dengan keputusan Kristus. Mungkin ada dari antara saudara yang begitu sudah sesak, sudah hampir putus asa. Bahkan ada dari antara saudara yang sudah tidak mau bergaul karena rasa malu, rasa minder, tidak percaya diri. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita diperbudak oleh si iblis? Mau sampai kapan kita hidup dalam ketakutan dan kecemasan? Mau sampai kapan kita merasa ketakutan? Mau sampai kapan hidupmu terhina? Mau sampai kapan kita tidak pernah selesai masalah kita? Kalau 2024 engkau pernah bikin resolusi, tetapi belum terrealisasi. Apakah terus kita ulang sampai tahun berikutnya? Tetapi hari ini, siapapun kita, kalau engkau pernah di dalam rumah tanggamu mengeluarkan kata-kata kutuk, mengeluarkan kata-kata umpatan, engkau mengutuki suamimu, engkau mengutuki istrimu,
Engkau mengutuki orang tua bahkan anakmu. Sehingga sepertinya baik-baik aja. Tetapi di hati yang terdalam ada rasa sakit yang belum disembuhkan. Dan itu menjadi trauma. Dan itu menjadi kecewa. Bahkan itu menjadi kepahitan yang lama. Yang selalu engkau pikirkan dan pikirkan dan pikirkan dan renungkan. Dan itu terus berakar dalam kehidupanmu. Tapi hari ini biarlah engkau mengeluarkan pengampunan. Engkau ubah perkataanmu dalam pikiranmu dengan perkataan yang benar, yang manis, yang mulia. Engkau cabut setiap kutuk. Engkau cabut setiap sumpah serapah yang pernah engkau ucapkan kepada keluargamu, kepada suami, istri, anak-anak, orang tuamu. Ubah itu menjadi perkataan berkat. Ubah itu menjadi perkataan kekayaan. Ubah itu menjadi kesehatan. Ubah itu menjadi kemenangan. Yes. Amin. Lawan semua pikiran yang bukan berasal daripada Kristus. Supaya rumah tanggamu, rumah tangga yang di dalamnya ada damai sejahtera. Usahamu ada damai sejahtera. Apa yang kau lakukan menjadi beruntung dan berhasil. Karena Tuhan menyinari wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada hidup dan keluargamu. Maka apapun proses yang kau alami, engkau katakan bersama Yesus, aku cakap dan sanggup melakukan perkara yang besar. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Mari berbahasa roh. Keluarkan kata-kata. Putuskan setiap kutuk. Orabataka ya ralabayasya. Cabut sampai ke akar-akar. Kalau kau pernah mengutuki, kalau kau pernah mengatakan hal-hal yang menyakiti, ampuni orang yang bersalah. Ampuni orang yang mengecewakan. Ampuni orang yang membuat engkau sakit hati dan pahit. Hari ini biarlah engkau hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kebebasan. Dengan pikiran-pikiran Kristus. Orabataka ya ralabaya syanda ya ralabaya. Inakar ya ralabataka ya ralabaya ralabaya. Orabataka ya ralabaya ralabaya ralabaya. Tuhan menjamah setiap kami. Tuhan memulihkan setiap keluarga. Tuhan memulihkan setiap hati, pikiran di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Haleluya Tuhan. Damai sejahtera-Mu lebih dari segalanya. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Syada karya ralabataka ya ralaba ya ralaba. Oh ralabataka ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Sekali Kau lagi, selamanya. angkat tanganmu, katakan sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. We love you, Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Kami mau sehati sepikir dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Kami bukan hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sepakat sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk pelayanan firman, taburan firman dari Pastor Boyke dan Ibu. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk persembahan diakonia, kami mau mengenal dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh tengok kanan kirinya, siapa tahu belum kenal. Ada yang malu gitu baru pertama kali hadir. Tidak ada? Oh haleluya. Oh ada sebenarnya tapi malu ya. Coba colek kanan kirinya, katakan, "Wih, tuh bangku kosong tuh. Minggu depan bawa ya." Oke, sebenarnya di belakang ada Bapak Ibu tapi malu ya. Oke, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih buat cuaca yang cerah yang Tuhan terus berikan untuk tempat setiap kami Tuhan. Saat ini kami ingin memberikan persembahan diakonia. Biar yang terbaik terus kami persembahkan karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Untuk hamba-hamba Tuhan yang bertugas, kita akan menyaksikan LPG News. Shalom, wah sudah tanggal 22 Desember nih saudara-saudara. Jangan lupa datang ibadah Natal kita ya. Ibadah malam Natal hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 kita adakan pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Lalu ibadah Christmas Celebration kita adakan di hari Rabu tanggal 25 Desember 2024. Pukul 10 pagi. Pastikan saudara tidak terlambat agar mendapatkan tempat duduk paling depan. Karena ada banyak jiwa yang akan hadir untuk merayakan kelahiran Kristus di tempat ini. Dan info penting saudara, dari tanggal 16 Desember sampai dengan 13 Januari 2025 kegiatan doa yang Disciple of Jesus School Bible Study diliburkan. Tapi tidak perlu khawatir, saudara bisa menghubungi kami di call center GBI LPG. Bantu kami untuk melayani saudara. Untuk pengumuman tambahan, saudara bisa melihatnya di layar. Pengumuman tambahannya adalah ibadah akhir tahun GBI LPG Minggu 29 Desember 2024. Hanya dilakukan satu kali ibadah pukul 10 pagi. Di tempat ini, GBI LPG Top Floor Plaza Pondok Gede. Pengumuman tambahan yang kedua adalah ibadah awal tahun GBI LPG. Diadakan Minggu 5 Januari 2025. Hanya satu kali ibadah pukul 10 pagi di tempat ini, GBI LPG Top 4 Plaza Pondok Gede. Demikian LPG News minggu ini. God bless you. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Shalom mama-mama LPG Kids yang dikasihi Tuhan Yesus. Anak-anak kita adalah keturunan-keturunan ilahi yang Allah percayakan kepada kita dan menjadi pelayanan utama kita. Seperti juga kita semua, Allah punya rancangan yang dahsyat dan ajaib atas mereka. Saya mengajak Moms LPG Kids untuk tetap semangat dengan sabar dan penuh kasih Kristus untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan menjadi teladan bagi anak-anak kita agar hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Ibu for all LPG Kids Mom. Tuhan Yesus memberkati.
sepanjang hidupku. Waktu ku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, kunjung mengerang di sore hari yang sepi. Ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namamu disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku, dengar namaku disebut. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa buat anak-anak kita. Kita juga berdoa buat para ibu juga, para orang tua, parents, siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Biar hari ini kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus ada bersama Anda, menyertai Anda, menuntun Anda menjadi orang tua yang luar biasa, menjadi ibu yang luar biasa, menjadi istri, bahkan juga ayah yang luar biasa buat anak-anak ini. Kita doakan bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, kehadiran-Mu tengah-tengah kami siang hari ini. Juga kami mengucap syukur untuk anak-anak yang indah, yang manis Tuhan, di hadapan-Mu, untuk teruna-terunamu Tuhan, yang Kau karuniakan bagi setiap para orang tua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan, penuntun mereka, penjaga mereka. Kami tidak mampu Tuhan, sebagai orang tua, untuk selalu menjagai, menuntun mereka. Tapi kami percaya kasih Tuhan buat mereka lebih daripada apa yang bisa kami bayangkan. Engkau akan menjagai mereka, menjadikan mereka teruna-terunamu di akhir zaman. Engkau yang akan memberkati mereka, memberikan kepada mereka hikmat ilahi, memberikan kepada mereka tuntunan rohani, kedewasaan rohani. Engkau jagai langkah anak-anak ini Tuhan, supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat di dalam Engkau Tuhan, penuh dengan kasih ilahi, bahkan penuh dengan kasih dari orang tuanya ya Tuhan, dari ibunya, dari papanya Tuhan, dari mamanya, dari keluarganya. Mereka boleh tumbuh dalam lingkungan yang takut akan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak ini Tuhan, semua yang ada di sini Tuhan, jadikanlah mereka seperti Yusuf di akhir zaman, Daniel di akhir zaman, Daud di akhir zaman. Taruhkan hati yang daripada Tuhan buat mereka. Perkenanan Tuhan menyertai mereka, membuat mereka berhasil, baik dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka. Tuhan jagain, jauhkan dari yang jahat. Berikan kepada mereka orang-orang terbaik untuk mendukung kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka mengalami kasih sayangnya Tuhan. Mereka mengalami Tuhan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka menjadi generasi ilahi Tuhan di zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara juga para orang tua di tempat ini, para ibu. Engkau jamah setiap hati para ibu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan mereka menjadi seorang ibu yang ilahi, yang daripada Tuhan. Engkau sendiri yang menjagai hari-hari mereka.
menjadikan mereka setia dan kuat di dalam Engkau. Menjadi tiang doa dalam rumah tangga, menjadi penolong yang sempurna, menjadi penolong yang setia, yang kuat, yang Tuhan tetapkan dalam setiap rumah tangga. Engkau yang menuntun langkah setiap para ibu, para istri di tempat ini untuk dapat memberikan yang terbaik Tuhan bagi anak-anak ini Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga. Memberikan terbaik bagi Tuhan. Penuhi Tuhan setiap daripada wanita-wanita yang ilahi di tempat ini, penuhi dengan hikmat, dengan perkenanan-Mu Tuhan, dengan kasih anugerah-Mu, dengan sukacita hari ini yang daripada Tuhan, dengan pikiran-pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para suami. Tuhan berkati supaya tempat ini Tuhan. Para suami diberkati. Sebagai ayah diberkati. Menjadi imam dalam rumah tangga. Mereka menjadi hamba Allah di setiap keluarga. Engkau bawa mereka Tuhan naik terus, maju terus Tuhan. Mereka menjadi orang-orang memiliki pikiran Kristus. Mereka keluarganya melangkah dalam rencana Tuhan. Berkati para orang tua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau menuntun suami dan istri. Engkau menuntun orang tua di tempat ini. Bergerak dalam tuntunan ilahi. Dalam kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan demi kemenangan, anugerah demi anugerah, keberhasilan demi keberhasilan dialami oleh setiap keluarga di tempat ini, oleh setiap pribadi demi pribadi di tempat ini Tuhan, mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan di tempat ini, tanggal 24, tanggal 25. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk perkenanan Tuhan. Kami berdoa untuk kemuliaan Allah dinyatakan bagi setiap keluarga, bagi setiap pribadi, bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Nyatakan Tuhan kehendak surgawi, nyatakan kehendak ilahi, nyatakan kebangkitan rohani, nyatakan Tuhan, nyatakan mujizat demi mujizat terjadi di tempat ini. Ada pemulihan, ada revival ya Tuhan, ada mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini, untuk setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang turut ambil bagian dalam ibadah hari ini. Juga untuk hamba-Mu Pastor Boyke Tuhan, yang hari ini Engkau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu, urapi terus perkenanan-Mu menyertai hamba-Mu, suami dan istri dan keluarganya. Engkau menjagai setiap langkah-langkahnya, apa yang ada di hati pikirannya Tuhan, biarlah itu daripada Tuhan. Semuanya itu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu. Engkau pelihara dengan cara-cara surga. Engkau tuntun langkah-langkahnya ke depan dengan cara-cara surga. Banyak orang akan diberkati. Banyak orang akan datang kepada Tuhan melalui kehidupannya dan pelayanannya dan keluarganya. Anak-anaknya diberkati, keluarganya diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat kami melangkah keluar tempat ini, perkenanan-Mu, anugerah kasih sayang-Mu Tuhan, menyertai setiap langkah kami, damai sejahtera-Mu, menyertai setiap kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dengan yang permai, dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. God bless you, happy Sunday semuanya. Terima kasih ya adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.